Saya ini Ketua PB Percasi, Grandmaster kita. Halo, assalamualaikum. Nah, hari ini Papa mau seleksi kejuaraan dunia Java Grandmaster. Dan segenap karena kita lagi nonton bareng. Ini ada Wakil Sekjen Pamena, bareng. Ketua Kita doain Papa ya Teh. Nih dia. Doain ya teman-teman. Yang akan bertanding Grandmaster Papa bisa jadi yang terbaik. Grandmaster Novendra Priasmoro. Saya ingat terakhir saya Pak ketemu dengan pertarungan Anda ini ditunggu oleh seluruh pecinta catur di Indonesia. Mungkin paling nggak 2 juta orang yang menunggu. Kalau kemarin Iren lawan Dewa Kipas 1,25 juta, katakanlah nanti yang nonton 500.000. Tetapi yang nonton ini orang yang benar-benar pengen nonton catur, bukan nonton sensasi. They really want to see the games. Anda berdua sekarang adalah hero-nya catur Indonesia. Show your best. Boleh tepuk tangan. Di putri kita punya 2 hero. Mohon maaf, Chelsea juga termasuk hero. Ada Medina dan Irin. Di putra ada Susanto dan Novendra. Jadi main yang benar-benar. Kalau hadiahnya kecil, jangan dibilang kecil, kan nanti kalau udah ikut Piala Dunia, kalau juara 100.000. Kita nanti pertandingan antara Grandmaster Susanto Megaranto dengan Grandmaster Novendra Priasmoro. Tapi selain Grandmaster 2 tadi yang akan bertarung, kami juga telah menyiapkan komentator, tadi sudah sempat di-mention juga oleh Pak Yada dan juga Pak Utut. Ada Women Grandmaster Iren Karisma Sukandar yang akan menjadi komentator, dan juga Women International Master Chelsea Monica Sihite. Ada dia? Oh itu. Nah ini fansnya juga gak kalah nih dengan Grandmaster yang akan bertarung hari ini ya. Baiklah, ini udah gak sabar sih sebenarnya melihat wajah-wajah para tamu kita yang hadir untuk melihat pertandingannya. Namun mohon bersabar sedikit lagi karena saya ingin membacakan profil secara singkat dari masing-masing peserta kita hari ini. Kita mulai dari Grandmaster Susanto Megaranto. Lahir di Indramayu 33 tahun yang lalu, Grandmaster Susanto Megaranto telah tertarik pada catur sejak usia 7 tahun. Masih sangat muda sekali saat itu ya. Waktu itu saya 7 tahun belum bisa apa-apa, baru sekolah aja gitu, tidak pernah kesampaian untuk tertarik pada dunia catur. Nah, mendapat predikat Grandmaster termuda di Indonesia membuat Grandmaster Susanto Megaranto tidak berpuas diri. Terbukti nih dari kemenangannya di sejumlah beberapa turnamen dan juga secara berskala nasional dan juga internasional. Seperti halnya pernah memperoleh 2 medali emas dan 1 medali perunggu secara sekaligus pada acara SEA Games di tahun 2013. Sedangkan penghargaan teranyar yang diraih di ajang internasional lainnya adalah juara pada turnamen catur zona 3.3 Asia di Ulaanbaatar, Mongolia pada tahun 2019. Nah, ini mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Grandmaster Susanto Megaranto ini juga memiliki jiwa sosial serta turut aktif membagikan ilmu caturnya kepada siswa-siswi sekolah dasar di berbagai pelosok Indonesia yang tergabung dalam program sosial Java bertajuk Java for Kids. Tadi profil dari kedua Grandmaster kebanggaan Indonesia. Mana nih pendukungnya sekali lagi untuk Grandmaster Susanto? Jangan kalah pendukungnya Grandmaster Novendra. Nih sama kuatnya, kalau gitu kita langsung buktikan. Kami undang Grandmaster Susanto Megaranto dan Grandmaster Novendra Priasmoro bersama kami ke panggung. Sementara itu komentator WGM Iren Karisma Sukandar dan juga Women International Master Chelsea Monica Sihite telah bersiap di ruang komentator. Baik, silakan menempati tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan namanya. Iya, sudah siap. Semoga sukses selalu, dan Bapak Ibu hadirin rekan-rekan, inilah dia Java Grandmaster
match antara Grandmaster Susanto Megaranto dan juga Grandmaster Novendra Priasmoro. Beri sambutan yang meriah. Dari kolong aja mas nih kolong. Kalau kayak gini kan jatuhnya. Papa, mana ada papa deh? Itu papa doain ya Nebi ya. Iya. Biar papanya menang, ya teh. Doain teman-teman. Dek, dedek. Nah, papa mau mulai. Terlihatnya di rumah aja. Dedek. Nebi, nggak kelihatan Nebi. Tuh, papanya lagi siap. Dedek, sini Dedek. Tuh, udah mulai. Mana pohonnya? Keluarin dulu apa ya? Gue pikir apa gak? Ribut. Kita main apa ya? Kita menyaksikan pertandingan ya, yaitu dua terbesar Indonesia saat ini dari segi. Nah, menurut kalian gimana sih melihat pertandingan hari ini? Ini akan sangat seru sekali ya, karena format yang akan kita mainkan adalah 4 babak. Jadi hari ini kita akan melihat 2 babak dan besok adalah 2 babak, kecuali di babak ketiga kita sudah menemukan pemenangnya. Jadi di babak keempat tidak akan dimainkan. Nah, di pertandingannya sendiri kita bermain catur klasik, yaitu catur standar, yang masing-masing pemain mempunyai waktu pikir 90 menit plus 30 detik tiap langkahnya.
Jadi ini waktu yang cukup untuk masing-masing pemain membuktikan keahlian masing-masing. Seru banget nih Chelsea. Mungkin sebelum kita masuk nih Kairan ke analisa partainya yang sudah mungkin Kairan boleh share nih ke teman-teman yang sedang menonton di YouTube kita. Mungkin Kairan bisa share dari pengalaman pribadi yang sudah pernah memimpin kejuaraan dunia seperti ini. Iya, kalau dari pertandingan ini, ya kan, cuma Susanto Megaranto yang sudah mengikuti kejuaraan dunia, atau dulu itu adalah Piala Dunia, ya. Jadi kalau untuk wanita disebutnya kejuaraan dunia, kalau untuk laki-laki itu Piala Dunia. Akhir tahun ini semuanya bisa mengatakan baik pria maupun wanita kita akan mengikuti Piala Dunia. Tapi jelasnya kurang lebih sama lah kejuaraan dunia, Piala Dunia itu, Shell. Jadi memang nanti dalam kejuaraan tersebut itu akan diberlakukan sistem KO, yang dimana kalau babak pertama kalah, ya kan, kita out, kita akan pulang. Dan kebetulan di sini, ya kan, Susanto yang mempunyai pengalaman 2 kali mengikuti Piala Dunia, sedangkan Novendra belum pernah. Saya rasa kenapa pertandingannya akan seru sekali, karena Susanto yang lebih senior akan mencoba mempertahankan tiket ini, ya. Dan Novendra yang lebih muda ini akan bermotivasi sekali untuk merebut tiket ini. Nah, jadi ini pertandingan yang ditunggu-tunggu karena memang sudah sekitar 1 tahun ini Indonesia, ya kan, karena pandemi kita jarang sekali ada event-event seperti ini. Jadi terima kasih sekali untuk Java, ya, yang sudah mensponsori dan mendukung penuh turnamen atau event Blitarung seperti ini. Iya. Jadi sekali lagi kita pasti berterima kasih sekali nih Kak ya buat Java yang terus mendukung percaturan Indonesia dari tahun 2000 hingga sampai sekarang nih Kak. Terus bekerja sama juga dengan PB Percasi, di mana sebelum-sebelumnya nih Kak ya selain turnamen ini Java mengadakan turnamen misalkan di Grandmaster, terus juga World Grandmaster, International Master, International Master, dan juga ada match lainnya yang Kak ya pernah ikuti juga. Iya, jadi memang perjalanan historis Java dalam mendukung catur Indonesia ini sangat panjang, Cel. Mungkin umurnya itu setua Novendra sendiri. Iya, jadi kalau tadi Chelsea menyebutkan ini dari tahun 2000, klub catur Java sendiri itu dimulai di tahun 98. Ya, jadi ini sangat panjang sekali. Dan kalau tadi Chelsea menyebutkan turnamen Grandmaster itu yang udah mulai tahun 2010 ke atas. Tapi Chelsea tahu nggak, sebelum tahun 2010, ya kan, Java ini terus mendukung bibit-bibit muda catur Indonesia, yaitu yang masuk dalam Dream Team pertama, di mana waktu itu Susanto Megaranto, Taufik Halai, Eka Chandra Purnama, Andrian Susilo Dinata itu dibibit oleh Java. Jadi mendatangkan pecatur-pecatur seperti Kosteniuk, dan juga waktu itu saya sempat menonton sendiri, tepatnya di Hotel Saripan Pasifik tahun 2000-an kalau nggak salah, itu Andrian baru pulang dari kejuaraan dunia dan diberitahukan oleh itu Bu Julisa. Nah, Kak Susanto memilih menjalankan langsung D4, mengambil sentrumnya Kak ya. Setelah itu dimakan sama Novendra pionnya, dan dimakan lagi sama Kak Susanto. Setelah itu menteri ke A5 nih Kak.
Kak. Ya, jadi yang saya lihat di sini adalah nampaknya ini bukan apa yang dipersiapkan oleh Susanto dengan menjalankan M4 lalu B3. Jadi bisa dilihat juga dari gerak tubuh ya kedua belah pemain ini. Jadi kalau misalkan Sobat Java kurang mengerti teori ya kan, bisa juga melihat dari gerak-gerik tubuh ya kan, apakah salah satu pemain benar-benar percaya diri bahwa persiapannya ini masuk ke dalam gamenya tersebut. Ini terlihat ini mereka dua-duanya mencari di papan gitu. Jadi ini akan menciptakan langkah-langkah yang cukup original. Iya, setelah diskak ditutup dengan pion nih Kak, dan Novendra menjalankan kuda ke F6. Nah di sini Kak Susanto memilih menyederhanakan satu perwiranya dengan memakan kuda yang ada di C6 dan dimakan lagi dengan Novendra dengan pion yang dari B. Ini perbedaannya apa nih Kak, memakan kudanya yang di C6 dengan pion yang B sama dengan yang pion yang di D? Iya, jadi kalau dalam posisi ini saya kira untuk memakan kuda yang ada di C6 dengan pion B atau pion D itu tidak terlalu masalah ya. Yang diperlukan di sini hanyalah rencana ya, perencanaan dari hitam akan kemanakah perwira-perwira nanti akan ditaruh. Jadi kalau misalkan Novendra memilih B kali C6 seperti yang terjadi di papan ya, itu pastinya langkah berikutnya adalah D5, ingin menguasai pusat. Ya, jadi ini sudah menjadi ide otomatis ya bagi pemain yang memilih B kali C6. Tapi kalau D kali C6 mungkin langkah selanjutnya adalah E5, lalu menjalankan gajah ke E6 dan lain sebagainya. Iya. Wah ini pasti bakalan seru banget nih, karena Kak Susanto juga yang kita tahu biasanya lebih suka kuda nih Kak ya. Iya. Tapi ini memilih menukarkan salah satu kudanya nih Kak. Wah ini pasti nanti juga seperti yang Kak tadi sempat mention, kayaknya memang hitam sepertinya kedepannya pasti jalan ini ya, D5 ya. Betul. Untuk tetap menguasai sentrum. Betul. Di papan. Gajah D3 dimainkan ya. Iya. Dan sekali lagi Sobat Java yang sedang menonton live streaming ini di YouTube Java, boleh ditulis di komentar di live chat di YouTube ini, siapa nih DM yang Grandmaster yang kalian dukung? Apakah kalian tim Kak Susanto Megaranto atau tim Novendra Priasmoro? Langsung aja komen di live chat YouTube Java, siapa pilihan kalian yang akan lolos ke kejuaraan dunia tahun ini. Nah, kalau Kak Iren, jagoannya siapa nih? Wah, ini pertanyaan yang sulit ya teman-teman ya, karena dari segi pengalaman otomatis Susanto punya segudang pengalaman ya. Tapi dari segi muda ya kan, motivasi, Novendra mempunyai hal itu, dan dilihat dari event terakhir yang dimainkan yaitu zonal, Novendra mempunyai performa yang lebih baik daripada Susanto, walaupun di hasil akhirnya itu agak beda-beda tipis, tapi tetap Novendra lebih baik. Jadi mungkin itu bisa menjadi pecutan untuk Susanto agar bisa lebih memotivasi diri lagi ya, agar di dalam ditarung ini bisa mempunyai performa yang lebih baik. Wah, ini sudah aku baca nih Kak Iren live chatnya nih. Banyak ada yang bilang Novendra, Santo, Susanto Megaranto. Tapi ada satu orang nih Kak Iren, tim komentator. Itu nggak boleh lepas itu ya, tim komentator ya. Aduh. Iya, Sobat Java bisa dilihat di layar live stream ini. Situasi dan kondisi sekarang bisa dilihat Kak Susanto dan Novendra masih serius nih, sama-sama tidak bergerak dari tempat duduknya ya Kak Iren ya. Padahal biasanya kalau misalkan sudah menjalankan langkahnya, itu boleh ya Kak Iren ya, sambil berdiri supaya tidak jenuh gitu. Iya betul, karena dilihat juga Chelsea ini posisi yang kedua belah pihak tidak familiar sebelumnya, dan saya sendiri pun ya kan mungkin baru pertama kali melihat posisi seperti ini, karena dimulai dari opening yang juga bukan opening utama ya kan, ini opening yang benar-benar sideline, dan butuh saya koreksi tadi dengan perbedaan umur antara Novendra dan Megaranto itu ternyata 12 tahun. 12 tahun. Jadi Novendra lahir di tahun 99, Susanto lahir di tahun 87. Beda-beda setahun 2 tahun ya sama aku ya Novendra. Kurang lebih 5 tahun dengan aku lah ya. Harusnya sih gitu ya Sobat Java ya. Pengen
Semuanya sih amat muda terus ya, tapi ya waktu terus berjalan. Dan ngomongin umur nih Kak Iren, ngomongin waktu. Untuk menjadi seorang Grandmaster itu juga tidak mudah ya Kak Iren ya? Iya, tidak mudah karena perlu proses yang panjang ya. Jadi tidak ada yang instan. Untuk menjadi Grandmaster itu harus dibutuhkan kerja keras otomatis ya kan, dan juga ketekunan. Jadi kalau ada kata pepatah ya kan, apa yang memulai kita itu adalah motivasi, tapi apa yang bisa kita tuju untuk kesuksesan itu adalah habit kita atau attitude kita ya kan. Jadi ketekunan itulah yang sangat diperlukan. Jadi bukan hanya waktu kita memulai, tapi bagaimana kita mempertahankan. Iya, buat Sobat Java semuanya, walaupun menjadi seorang Grandmaster itu tidak mudah, cukup sulit, tapi bukan berarti itu tidak mungkin, dan itu sangat mungkin sekali ya Sobat Java. Jadi Sobat Java yang ingin menjadi seorang Grandmaster harus tetap semangat. Oke. Dan back to chess. Setelah dimakan C6-nya, sudah dijalankan nih Kak langkah gajah ke D3, mengeluarkan gajahnya untuk membuka rajanya ke depannya untuk rokade dan juga menjaga pion yang ada di E4. Dan benar seperti yang Kak Iren sempat mention, D5 untuk menguasai sentrum juga ya Kak ya, D5. Dan di sini Kak Susanto tidak makan pionnya, tapi mengembangkan kuda satu kuda ya, the only one, the only favorite piece. Dan kuda D2 menjaga E4, pion E4 karena sedang diancam oleh hitam atau oleh Novendra. Dan di sini Novendra menjalankan gajah ke D6, mengembangkan gajahnya, perwiranya, dan juga sekalian sama ya membuka rajanya untuk rokade ke depannya. Dan gimana nih kalau menurut Kak Iren di sini masih imbang kah atau ada ide-ide dari putih seperti apa, hitam gimana? Iya, saya rasa di sini masih imbang ya, dari segi materi, dari segi posisi. Walaupun begitu saya run engine ya, engine mengatakan bahwa ini lebih unggul putih dan hampir telak sebenarnya. Mungkin bisa saya terjemahkan untuk Sobat Java di rumah ya, bahwa kalau engine itu mengkalkulasi sesuatu yang sangat-sangat pasti. Jadi kalau misalkan engine bilang ini memang unggul putih, ya kan, tapi kalau untuk manusiawi ini agak susah sekali untuk membuktikan keunggulan tersebut. Jadi mungkin di sini saya bisa mengerti kenapa engine atau yang saya pakai sekarang adalah Stockfish ya, bilang bahwa ini unggul putih karena gajah di C8 ya. Jadi engine itu sangat precise ya, sangat presisi sekali, karena gajah di C8 yang ini bisa dibilang adalah gajah buruk untuk sementara ini, kecuali kalau misalkan hitam mempunyai kesempatan untuk memajukan pion ke E5 dan untuk mengeluarkan gajah tersebut. Tapi untuk sementara ini putih lebih mempunyai banyak perwira di pusat, dan sekarang mungkin sebentar lagi rokade, lalu F4 dan lain sebagainya, dan kita mempunyai problem untuk mengeluarkan gajah di C8. Iya, jadi Novendra harus memikirkan bagaimana cara mengeluarkan gajah putihnya ini ya Kak Iren. Betul. Dan tadi Kak Iren sempat mention tentang engine Stockfish yang digunakan Kak Iren sekarang, membantu kita dalam melihat langkah. Dan perlu diingat buat Sobat Java semuanya, engine ini hanya kita gunakan dalam mempersiapkan turnamen atau juga sekarang misalkan lagi analisa untuk membantu kita melihat langkah-langkah. Tapi saya ingatkan kepada Sobat Java, jangan digunakan ketika Sobat Java sedang bertanding. Nggak boleh ya Kak ya? Itu ya. Karena melanggar peraturan fair play ya Kak ya. Betul. Karena kita sebagai pecatur harus menjunjung tinggi sportivitas selalu. Oke Sobat Java. Dan ya mungkin kayaknya ada yang pengen di-share nih sambil kita menunggu langkah berikutnya. Apa yang pengen di-share gitu dalam catur buat Sobat Java yang lagi nonton? Iya, jadi untuk pertandingan hari ini ya, ini mungkin kalau banyak sobat-sobat muda Java di rumah yang menonton ya kan, ini bisa dijadikan inspirasi bahwa kita mempunyai grandmaster yang cukup kuat ya, dan semua orang bisa menjadi grandmaster asalkan mau bekerja keras dan menyesuaikan diri tentang ini semua ya, tentang pelatihan, tentang turnamen dan lain sebagainya. Jadi waktu saya kecil ya kan, Java ini kan banyak sekali
mensponsori, mendukung acara-acara catur di Indonesia ya. Setahun itu sampai beberapa kali dan mendatangkan pecatur-pecatur dari luar negeri. Nah ini salah satu hal yang menginspirasi saya waktu kecil. Jadi tiap kali Java bikin acara mendatangkan pecatur-pecatur internasional, saya pasti datang. Nah, kenapa saya datang? Karena saya suka sekali dengan hal-hal yang wah, pecatur tersebut ternyata sangat hebat. Bagaimana bisa hebat? Oh, ternyata latihannya keras sekali. Bagaimana kalau latihan nggak keras ya nggak bisa jadi apa-apa dan tidak akan diundang. Jadi hal-hal seperti ini ya, acara-acara seperti ini mudah-mudahan bisa juga menginspirasi sobat-sobat muda Java di rumah seperti layaknya waktu saya kecil dulu, mengikuti dan menonton semua pertandingan runningan yang Java Confit Indonesia selenggarakan di Indonesia. Nah, ngobrolin turnamen yang diselenggarakan oleh Java, nih kayaknya saya secara pribadi juga ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Java karena salah satu norma aku tuh Kak dapatnya di Women Grandmaster turnamen yang diselenggarakan oleh Java tahun 2019 di Yogyakarta. Jadi terima kasih sekali lagi buat Java karena memang kontribusinya besar sekali ya Kak buat kita para pecatur Indonesia dan juga percaturan Indonesia dengan memberikan kesempatan bagi para pecatur Indonesia untuk mendapatkan gelar norma Grandmaster, Women Grandmaster dan juga International Master, Women International Master dan lain-lainnya. Sama Cel, saya juga waktu tahun 2008 norma Grandmaster wanita pertama itu waktu itu Java membuat kejuaraan Grandmaster wanita dan di situ saya mendapatkan gelarnya dan kebetulan di hari ulang tahun juga gitu tahun 2008 jadi memang sangat berkesan sampai hari ini. Berarti memorable sekali ya Kak, memang Java selalu di hati ya. Ya begitu. Halo Sobat Java yang ada di live chat di YouTube Java, jangan lupa subscribe YouTube Java ya. Dan wah, Sobat Java, di sini ada tamu spesial nih, boleh kami undang Bapak Grandmaster Utut Adianto. Ya, boleh bergabung bersama kita Pak? Siap. Siap. Iya. Bapak di tengah. Oh iya, Bapak di tengah. Siap. Ya, Sobat Java, ini bersama kami telah bergabung. Silakan Pak. Saya nggak ngerti komputer nih. Nggak apa-apa. Komputer aja. Iya. Ya, selamat datang Pak Utut. Terima kasih. Jadi, makasih Chelsea. Jadi gimana Pak tanggapan Pak Utut mengenai Blitarung kali ini? Kalau saya lihat, Boleh Pak, silakan. saya ngeliatnya ke TV yang mana? Ini, oh ya, di sana boleh Pak. Kalau saya lihat, ini kan salah satu momen bersejarah. Dua pecatur terbaik putra kita bertanding satu sama lain untuk merebutkan tiket ke World Cup yang akan ada di Sochi. Melihat pertandingan, terlihat bahwa Susanto sangat hati-hati, pilihan variannya bukan main-main. Ini bisa dia tidak hati-hati atau kedua dia memang udah males belajar. Nah mudah-mudahan bukan yang males belajar tetapi lebih ke hati-hati. Nah bagi penonton, inilah catur yang sesungguhnya. Jadi sulit mengharapkan misalnya orang dapat gajah gratis. Ya, ini nanti menang posisi sedikit aja akan diolah untuk jadi kemenangan. Nah, pemirsa, ini di sebelah kanan saya ada Irene, sebelah kiri saya Chelsea. Ini dua wanita hebat yang sering menorehkan sejarah. Khusus Chelsea, dia juga hebat dengan mikrofon. Gimana tuh Pak Utut? Ya kamu kan katanya hits. Waduh. Gara-gara Deddy Corbuzier jadi hits waktu Irene lawan katanya Dewa Kipas itu. Iya. Iya, mungkin Pak Utut boleh dikasih komentar sedikit Pak tentang partai sekarang, posisi ini Pak. Ini posisi kalau terbaru. posisi yang terbaru ini menurut hemat saya hitam sudah mencapai equalizing atau seimbang dengan mudah. Dari sisi saya nggak mengerti pilihannya Susanto E4, C5, B3, kuda C6, gajah B2 bukan pilihan yang agresif, artinya tentu Novendra bisa seimbang dengan mudah. Siapa yang menang ya masih panjang,
Karena catur kan tahapan pertama pembukaannya sudah dilewati, dua-duanya sudah menguasai sentrum, aktivitas buahnya sudah, dua belah pihak sebentar lagi sama-sama rokade, jadi seimbang. Kalau sudah seimbang gini, menilai catur apa sih yang paling mudah? Nah ini pelajaran berikutnya, nanti biar Chelsea dan Iren yang menjelaskan. Ini main gajah B7, konsepnya dia akan menghidupkan gajah putih dengan C5. Nah yang paling bahaya dari Susanto, kalau sana sudah C5, hitam yang memegang kendali permainan. Nah idealnya kalau menurut saya posisi berikut ini putih mau tidak mau main C3, C4. Kalau tidak akan ketinggalan. Sebab kalau C3, C4, C6, C5, C makan D5, E makan D5, E makan D5, putih yang unggul. Nah kalau C4 nanti kita lihat jawabannya. Mungkin jawaban yang terbaik dari hitam gajah E5 menetralisir sehingga ujung-ujungnya potensi ini akan lebih banyak ke remis. Iya, Pak. Tadi juga sempat di-mention oleh Kak Iren nih, Pak. Novenda juga harus memikirkan gajah putihnya di sini, dan Pak Utut tadi barusan sudah menjelaskan. Jadi Sobat Java mudah-mudahan sudah mengerti ya, wah ini langsung dari ahlinya nih, ahli catur Indonesia nih. Ini enaknya ada Chelsea, catur yang sepi aja jadi rame. Nggak apa-apa ya Pak, asal masih positif ya Pak. Iya, Chelsea ini perjalanan hidupnya juga panjang. Dari Balikpapan, sekarang sudah 25 tahun, sudah Master Internasional Wanita, sudah ikut Olimpiade berapa kali Chelsea? 5 kali Olimpiade. Itu bukan prestasi yang main-main. Kalau bahasanya Ustadz Dasaat bukan kaleng-kaleng. Wah, bukan kaleng-kaleng gimana Pak? Bukan kaleng-kaleng itu nggak sembarangan. Jadi teman-teman ini mungkin yang nonton bukan hanya Java, tapi para pecinta catur. Satu, bahwa catur itu olahraga yang sulit. Untuk memahami catur perlu ketekunan. Iren mulai main catur, kelahiran tahun 1992. Nah dia mulai tekun tahun 2000, dia jadi Grandmaster tahun 2008. Jadi usia yang sangat muda saat itu. Tetapi kalau melihat perjalanannya, ini buah ketekunan dan pengorbanan. Nah ini yang mohon maaf adik-adik, teman-teman semua yang akhir-akhir ini hilang dari Republik karena semua maunya hits, mau on. Nah itu Susanto benar main C4 ya. Nah ini yang disebut understanding about chess, pemahaman. Kalau kita belum paham catur pada posisi tadi ketika bidak di C3, kita nggak tahu buah apa yang mau kita gerakin. Tetapi dengan pemahaman tertentu, ini pionnya udah di H3 Chelsea. Ini C4. Nah sekarang dia ada ancaman gajah makan F6 dan mencegah C6 C5 tadi. Sebab kalau tadi sempat C6 C5, C3 C4 di blok D5 D4, putih yang udah jelek. Tapi ini momen ini mencegah C6 C5. Dan ide C4 ini kan ide yang standar ya Pak ya. Standar. Untuk struktur seperti itu, dan mungkin ini juga kita bisa empasiskan ya kan, bahwa pentingnya kita belajar catur klasik ya Pak, atau game klasik, karena tanpa mengetahui game klasik kita nggak bisa mengetahui ide-ide seperti ini ya Pak. Iya betul. Jadi saya sempat bilang yang Iren di tahun 2005 pernah main endgame baik sekali lawan orang Slovakia, namanya Regina Pokorna ya. Slovakia siapa nih? Bukan. Siapa Regina Pokorna. Yang matanya biru, ya, terus wajahnya, bibirnya kayak Julia Roberts. Jadi itu endgame yang baik sekali. Jadi dia main Open Rui Lopez 4-5, kuda F3, kuda C6 dan seterusnya. Ujung-ujungnya dia menang karena sudah rokade panjang, rajanya lebih cepat. Jadi itu, Chelsea coba kamu yang banyak ngomong. Wah, saya justru yang belajar banyak nih dari Pak Utut nih di sini. Sobat Java juga yang sedang menonton pasti langsung dapat ilmu nih langsung dari ahlinya. Tadi saya juga malah belum lihat tuh Pak sebenarnya yang C4 tadi, tapi berkat ilmu dari Pak Utut jadi lebih mengerti sekarang posisi. Nah, Chelsea sendiri saya sering perhatiin, terakhir saya satu tim dengan Chelsea, kita bertanding di Azerbaijan. Azerbaijan itu di Baku.
ada Laut Kaspia, laki-lakinya ganteng, perpaduan Eropa dan Arab, perempuannya matanya biru, cantik-cantik. Nah, di situ saya lihat Chelsea punya semangat juang baik yang masih harus ditingkatkan dari Chelsea, lebih banyak mengenal posisi catur. Nah, kayak ini nih salah satu bangunan yang mungkin juga Chelsea harus pelajari. Nah, seperti ini apa yang terbaik? Apakah gajah langsung E5 ataukah E6 E5? Tapi kalau E6 E5 saya makan D5, saya makan D5, benteng C1, putih udah punya satu tempo untuk development. Itu namanya kita ngasih ongkos orang mau pergi ke sana, kita kasih duit, ya terima kasih. Jadi pilihannya dia rokade pendek dengan gajah makan F6, G makan F6, tetapi kalau rokade pendek dia bisa benteng E1 dengan E5. Nah, setelah rokade baru E6 E5. Kalau saya jadi hitam sih, ini Pak, ngincer kudanya Kak Susanto Pak. Soalnya biasanya Kak Santo ini terkenal dengan kudanya Pak, manuver kudanya itu waduh. Nah, kalimat Chelsea ini benar. Di tingkatan tertentu orang masih menganggap seseorang sangat ahli dengan kudanya. Nah, Karpov sangat ahli dengan manuver gajahnya. Iren sangat ahli dengan konsep aktivitas buahnya. Buahnya Iren itu hidup. Nah, tetapi dalam catur ini yang disebut evaluasi posisi. Evaluasi posisi itu tetap boleh aja dia jago main kuda, tapi di sini gajah saya di B2 jauh lebih bermanfaat daripada kudanya Susanto di F6. Kalau sekarang rokade, gajah makan F6, G makan F6, praktis sudah selesai, putih nggak ada apa-apa lagi. Pak, nanti bisa menteri H5, ancaman E5 misalnya kan begitu, tapi nanti kan dia bisa jalan yang lain atau mungkin diblokade dengan cara yang lain. Misalnya gajah F4, kemudian dia saya makan D5 ya. Bener juga, gajah makan F6, G makan F6, menteri H5. Masih masalah. Dan Novena sudah menjalankan benteng D8. Saya rasa di sini mungkin Susanto sedang berpikir apakah menjalankan menteri E2, lagi-lagi reaksi yang standar ya. Seperti ini. Menteri E2, kalau sudah menteri E2, gajah E5 mungkin. Ya. Tapi A6-nya Pak, jangan lupa. A6 ya. Artinya ini posisi yang masih, kalau bahasa di caturnya, chances for both side. Jadi dua-duanya mempunyai peluang. Hanya kelebihan dari Novendra karena lebih muda, lebih tidak takut timbang Susanto. Lebih aktif dari pilihan langkah-langkahnya. Nah, Susanto semakin ada umur, kok Pak Utut umur baru 33 udah dibilang tua. Golden times zaman sekarang sama dulu beda. Kalau zaman Karpov Korchnoi golden timesnya 30 ke 40. Kalau sekarang mungkin 20 ke 30. Kayak Magnus Carlsen sekarang berapa? Magnus Carlsen 30 seperti itu. Dan terus kamu berdua saya cuma dengerin aja. Saya dengerin ini nih, ilmu dari Pak Utut nih. Itu kalau dengerin Pak Utut dari saya kecil itu bisa seharian dengerin terus. Harusnya nilainya terus-terusan aja ya. Iya, bahannya banyak suaranya enak. Iya, merdu banget nih suaranya Pak Utut. Makanya buat Santi juga kan ada payung aja kan. Buat ya. Nah Pak, cerita juga Pak mengenai Java dan Percasi ini dari kecil ya kan, dari zamannya Kostenuk datang, dari zaman yang Voltronson datang itu kan semuanya karena Java, dan saya juga sebagai pecinta catur waktu itu Pak, belum main catur ya kan, saya masuk ke dalam semua acara tersebut, jadi menjadi penonton dan itu bisa menjadi inspirasi. Kita terima kasih Iren dan Chelsea dengan Java. Java ini ownernya namanya Pak Handoyo Santosa. Mungkin Iren lupa, di tahun 2002 Iren pernah saya ajak ke rumah Pak Han. Saya masih ingat. Oh, masih ingat ya. Kamu bertanding dengan putrinya Pak Han, namanya Gebi. Waktu itu pertarungan rame, akhirnya menang kamu. Memang Gebi lebih cenderung fokus ke sekolah. Problem di catur ini kan, ketika kita menekuni catur harus hidup mati. Nah, kalau tidak,
ya kita sekadar hobi saja. Memahami posisi seperti ini pekerjaan sangat sulit nih. Siapa yang unggul posisi seperti ini? Benteng di 8 posisi ini. Bidak sama-sama 7, gajah sama-sama 2. Bedanya putih sudah rokade, hitam belum rokade. Tetapi kalau ini bidak, misalnya bidak E2 ini semua hilang, hitam yang unggul karena buahnya lebih menyerah. Tetapi kan itu semua perlu abstraksi. Salah satu hal yang baik, terutama ini di sini mungkin ada orang tua yang punya anak, dengan bermain catur kita punya abstraksi yang baik, terutama pemahaman geometrik dan juga pemahaman untuk berhitung, kalkulasi dan sistem. Nah, kalau saya jadi Susanto, pilihannya Menteri E2, berikutnya benteng FE1, benteng AD1. Menteri E2 in the long run dia bisa C makan D5, gajah makan A6. Nah, nanti kalau Menteri E2 jawaban terbaik kita mestinya gajah E5, pukul, kuda F3, Menteri ke H5, E5, kuda D7, C makan D5, C makan D5, gajah makan A6, Menteri makan A6, kuda E5, Menteri E5, Menteri B5 skak. Putih punya 2 bidak bebas, hitam punya bidak D dan E. Nah, itu salah satu cerita bagaimana menganalisis. Begitu. Ya, nah mungkin Sobat Java, saya aja lagi membayangkan nih tadi yang diomongin Pak Utut, makan ke sini, oh E5, ya saya langsung ngebayangin nih Pak Utut. Mungkin banyak Sobat Java yang agak bingung juga untuk membayangannya, bisa nih menyediakan catur di sampingnya sambil menonton YouTube Java, dan ilmu yang seperti sudah dibagikan Pak Utut bisa dipraktekkan langsung, karena bagus sekali ya Sobat Java ya ilmu yang di-share oleh Pak Utut ini. Dan seperti yang kita tahu juga Pak Utut ini kan pengalaman juga nggak kaleng-kaleng kalau kata kalau katanya tadi kan nggak kaleng-kaleng banget nih, udah super sekali ya. Nah, benar, Susanto Menteri E2. Nah, timbul pertanyaan, kok orang dengan seperti Iren, seperti Chelsea, seperti Pak Utut kok langkahnya sama? Nah, kan begitu. Apa mereka sudah terprogram di kepalanya? Oh tidak, ini adalah yang disebut understanding about position. Dalam posisi ini buah apa yang digerakkan? Kalau pemain yang belum punya kelas, dia bisa aja jalan A4. Teman, kalau ini kan langsung fatal, dia makan E4, kuda makan, kuda makan, gajah E4, gajah H2, menterinya hilang. Yang pertama ini konsepnya koordinasi kerja antar buah, gajahnya jadi terjaga, ada ancaman langsung. Jadi sebelum langkah itu ada yang disebut Iren kandidat langkah. Kandidat itu calon langkah. Yang pertama kalau bisa memukul. Memukul tuh kalau ada keuntungan. Kedua sekat. Yang ketiga yang lebih rumit itu koordinasi kerja antar buah. Ini Susanto melakukan koordinasi kerja antar buah dan sekarang mengancam E4, E5. Tadi memukul maksudnya makan ya Pak? Makan. Nanti takutnya ada Sobat Java yang salah persepsi. Memukul, Pak Utut nyuruh kita mukul nih kalau main catur. Bukan mukul yang kekerasan ya Sobat Java ya, tapi mukul itu kalau dalam catur makan buahnya gitu. Jadi tadi ada bahasa Indonesia bakunya dipukul ya? Bukan dimakan. Ya mungkin supaya tidak ada kekeliruan. Iya, siap. Tadi ada mukul atau memakan, dan juga ada skak, dan yang berikutnya ada koordinasi antara buah. Dan benar sekali ya Sobat Java, understanding position itu atau pemahaman posisi itu sangat penting sekali, apalagi yang sudah ada di level-level seperti Kak Iren, Kak Susanto, dan Kak Novendra. Dan kalau Pak Utut jangan ditanya lagi ya Sobat Java ya, understanding positionnya sudah nggak kaleng-kaleng lagi. Sudah legenda. Jadi kalau misalkan Chelsea nonton partai-partai Pak Utut yang dari dulu, dari zaman Nabi Tarung dengan Karpov ya kan, lalu kejuaraan Asia dan dunia ya Pak Utut ya di Batumi, sempat melawan Kasparov juga, itu kan semuanya tentang positional understanding. Jadi akan sedikit sekali ketemu yang taktik-taktik makan 2 kali langkah seperti itu, tapi lebih ke positional understanding, gimana cara ngurutnya ya kan. Nah itu di Indonesia saya rasa belum ada yang bisa melebihi Pak Utut, bahkan mungkin dalam positional understanding itu masih jauh di bawah Pak Utut. Berarti kita harus sering-sering nih sama Pak Utut kali ya Kak ya? Oke, biar sering-sering dapat ilmu. Pokoknya saya sudah bilang ke teman-teman termasuk Bu Lisa, Pak Kris,
kita ingin SEA Games berhasil. Amin. Nanti Iren mudah-mudahan paling nggak maju sampai babak ketiga atau keempat. Juga Medina, kita ingin catur kita makin maju dan catur nggak usah banyak bicara keluar-keluar, kita terus kerja keras. Nah ini sekarang E4 E5 kan ancaman. Kalau E6 E5 rasanya nggak pas. C makan D5, C makan D5, benteng C1 problem. A6-nya problem. Apakah mundur adalah pilihan yang jelek? Hal ini kalau gajah E5, gajah makan E5, menteri makan E5, kuda F3, menteri B8, E5, saya makan D5, saya makan D5, gajah makan E6. Nah, apakah gajah E7 langkah mundur profilatik? Ini yang kenalin namanya Grandmaster Mark Dvoretzky. Konsepnya mencegah penyakit dan juga menjaga kesetimbangan gajah D6 E7. Itu salah satu pilihan. Kalau E4 E5 sudah nggak ada problem dia, tinggal bagaimana A6-nya nggak hilang. Ini kan problemnya dua, ada tajaman E4 E5, ada A6-nya mau hilang. Intinya itu aja. Ya, maaf saya potong Pak Utut. Ya. Tadi Pak Utut mention antara gajah kesini ya Pak Utut. Tapi yang saya lihat, yang maksudnya yang masuk ke otak saya malah yang pertama ini nih Pak, gajah ke C5, karena sekalian mencegah F4. Kalau menurut Pak Utut bagusan mundur atau kesini gitu Ya. Pak? Kalau gajah C5 dia nanti ada problem E4 E5. Dia harus jawab kuda D7, C6 makan D5, C6 makan D5, C4 makan D5, C6 makan D5, gajah makan A6, gajah makan A6, menteri akan A6. Kuda makan E5, gajah makan E5, menteri E5, menteri B5 sekarang kena gajahnya. Nah itu perbedaannya ya Sobat Java ya. Kalau di E7 nggak kena dia. Jadi kalau gajah E7, E5, kuda D7, C D5, C D5, gajah A6, gajah 6, menteri A6, kuda E5. Oh, iya. Equal. Siap. Nah itu bedanya nih Sobat Java, bedanya itu ya kayaknya antara Chelsea dan Paul. Ya, intinya, tapi ini kita belum tahu. Novendra terkenal dengan orang yang sangat agresif. Mungkin dia punya langkah lain. Ada pilihan juga gajah H2 skak dulu supaya rajanya di H1. Baru gajahnya ke F4 misalnya. Dan ini menggondelin saya makan D5, saya makan D5 karena D2 dan D3-nya kan terancam benteng melalui lajur D. Kita lihat ini pertandingannya pasti akan menarik dan keras, bukan yang membosankan. Kalau prediksi Pak Utut sendiri, masalah hasil kira-kira siapa yang akan keluar menjadi pemenang? Kalau melihat generasi, kan Susanto generasi yang lebih di atasnya. Ini kan singkat kata potensi alih generasi. Jadi kalau melihat track record akhir-akhir ini banyak menang Novendra. Nah, kita nggak melihat, tetapi kalau dari sisi teknis sekarang boleh dibilang seimbang, tinggal siapa yang paling siap. Walaupun sekarang Novendra lebih agresif orang. Ya, dan Novendra juga kan jauh lebih muda, motivasi dan kondisi kan juga jauh lebih prima ya Pak ya. Jadi ini menjadi faktor yang cukup mendukung juga untuk bisa menang dalam Bitarum kali ini. Dan Novendra juga mempunyai kesempatan menjadi pencatur yang baru yang akan mewakili Indonesia di Piala Dunia Pak ya. Karena selama ini kan hanya Pak Utut dan Susanto Megaranto. Jadi dia jadi orang ketiga lah, bisa jadi orang ketiga. Kalau di putri kan baru Iren dan sekarang ada Medina. Mudah-mudahan Chelsea nanti menjadi orang ketiga. Semakin banyak orang kita main di Piala Dunia, artinya level kita sudah di situ. Amin. Tapi orang ketiganya dicatur ya Pak, jangan orang ketiga di kehidupan. Kalau Pak Utut bisa ketiga lagi Cel, berapa sampai ke 10. Wah, uncountable lagi lama-lama nggak terhitung lagi. Iya. Nanti apakah Pak Utut akan mendampingi kami Pak ke Sochi Saya akan ikut. Mudah-mudahan kita idealnya berangkat lebih awal Iren, karena
pertandingan kan 10 Juli, paling nggak kita berangkat. Tadi saya udah bilang ke Pak Kris untuk segera beli tiket, karena tiket sudah dapat, nanti kita harus lobby kedutaan besar Rusia, karena kan ini masa pandemik, ini situasi yang extraordinary, semuanya harus dirancang lebih awal. Kita jangan sampai udah sampai sana terus dipulangin. Ini kan terjadi kepada tim badminton kita. Jadi kita lebih awal, mungkin seminggu di Moskwa, terus kemudian baru 3 hari kita ke Sochi. Saya akan ada paling nggak di pembukaan dan melihat kamu bertanding. Wah, Ya. pastinya pasti Pak. Cuman anak-anak kalau saya nonton pada takut salah, malah nggak bebas nanti Atau kalau datangnya diem-diem Pak. nah atau Beda-beda flight gitu. saya datang, tapi saya pasti datang ke Sochi ya teman-teman. Karena ada kebanggaan dan motivasi tersendiri, Cel, kalau misalkan Pak Utut itu bisa datang, apalagi satu tim dengan beliau. Karena terakhir saya satu tim dengan Pak Utut itu di 2008 Pak, di Azerbaijan saya nggak main ya. 2008 di Cina. Iya, itu World Mind Sports Games di Beijing. Waktu itu Cina baru selesai menyelenggarakan Olimpiadenya. Betul. Lalu kita ke sana bulan November, Pak. Ya, Dan kita itu nomor 2 ya kalau nggak salah ya. 3 Pak. Nomor 3 di luar dugaan lah, kita dianggap udah nggak kuat. Saya udah masa senjanya. Kalau lagu itu Ke situ tinggal mana ya? Sebentar saya pikir dulu. Jadi Kak, terus ada Oh ya, ke D3 ya, tadi hampir panik. panik nggak? Nah, ini udah pasti dikalkulasi oleh Kak Susanto ya. Karena kan tidak semudah itu juga kan untuk melepaskan posisi keunggulan seperti ini. Jadi memang sudah beberapa kali. Dan tadi kalau untuk sempat bilang ya bahwa Bapak ini sedang berdiskusi tentang perjalanannya ke 5 benua tersebut. Ini pasti saya akan langsung. Iya, ada akan ya. YouTube. Tadi Pak, Di YouTube. pengen diajak kita apa gimana Pak? Jiwa petualangannya ya untuk belajar itu tinggi sekali. Kan judulnya berawal dari mimpi. Ya. Jadi kita nggak pernah boleh takut untuk bermimpi. Mimpi aja dulu. Saya dulu juga mimpi dulu kok gitu loh. Gimana caranya bisa jalan-jalan gitu. Cita-cita ya mau jadi pramugari, tapi saya pikir loh kok kalau jadi pramugari kan berarti kita yang ngeladenin orang ya. Lebih baik saya yang diladenin gimana caranya gitu kan. Nah jadi ya itu dia. Akibatnya saya nggak punya rumah bagus, saya tidak punya mobil bagus, karena uangnya saya pakai terus buat jalan-jalan gitu. Jadi setiap dapat cuti pasti saya akan kelayapan. Nah, iya, itu dia. Tehran pun juga cantik. Irak itu juga cantik ya. Pasti kan kalau pejabat-pejabat sudah ke sana ya. Iya, waktu kejuaraan dunia. Ya, iya. Juara dunia wanita. Itu mainnya di Tehran. 2017. Jadi berapa hari itu kita? Saya ikut dampingi juga nih, dulu ya. Ya sedikit melihat lah, tapi kalau nggak bisa biasanya kalau kita fokus banget ini kita hanya setelah selesai pertandingan baru kita lihat. Biasanya cuma 1 hari, jadi nggak terlalu banyak. Cuma ya saya sempat melihat lokasi-lokasi bersejarah kan itu juga seharusnya. Kadang Afrika itu kalau Yang ngincer
Masih Kalau ini progres sih 1 pasti, saya rasa pasti bisa menang. Alhamdulillah, Bapak pesan Papa menang. Teteh, alhamdulillah. Udah baru babak 1. Ya deh. Ntar aja lihatnya. Alhamdulillah. Hah? Ya, alhamdulillah. Nanti siang main lagi. Doain ya teh. Iya. Hah? Nebia mau kemana? Mau nonton Papa ke sono? Nonton di sini aja. Nanti diginiin. Mau? Mama. Iya, ntar. Lihat di sini aja. Takut gak diginiin. Ada Mama. Iya, ntar. Iya, ntar ke sana ntar. Nebia pengen lihat ke sana. Nah, ini lagi dibahas. Oke, alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi ya. Dah. Ayo, dadah. Nah, ini lagi pada apa sih, Dek? Ayo, Nebia pengen ke sono. Pengen lihat Papa. Pengen lihat Papa, lihat di sini aja, di TV aja. Mama. Beneran. Video. Tapi, Bang. Mama. Ya, ntar bobo dulu, Nebia bobo dulu, nanti ke sana ya. Mama. Nebia pengen ke sono. Kemana? Ke Papa? Pengen nonton Papa langsung sono. Pengen ke sono. Di sini aja sih, Dek. Mau kemana, Nebia? Ke sono, ke Papa. Oh, yaudah. Ayo, yaudah, bye-bye. Bye-bye. Sampai nangis Nebia itu. Kita berangkat ya. Ayo, Mama. Ayo, dadah. Sekali. Kira-kira apa yang akan Susanto putuskan ya? Apakah akan memakan pion A6 atau Menteri B6 dulu, betul. Dan mungkin setelah itu kuda kali A6, Raja C2. Kuda kali A6 ada Menteri D3? Mungkin Menteri E3? Makan G2. Raja D1, Raja F2. Seru juga ya? Iya, itu kan ada 2 pion. Ada 2 pion ya? Jadi hati-hati juga. Oke. Balik lagi ke A5. Jadi memang di sini hitam oke untuk remis, tapi putih masih bersikeras untuk mencari celah untuk menang. Gregetan juga ini celah. Gemes ya? Ini bisa sampai malam juga ya. Sudah malam sekarang. Sudah memasuki malam hari ya guys. Dan di sini masih berlangsung pertandingan antara Grandmaster Susanto Megaranto melawan Grandmaster Novendra Priasmoro.
Di sini tinggal 9 detik. Iya. S1. Iya, bagaimana kalau pion ini dimakan? Oh, tidak boleh dimakan karena akan mati nanti gajah F1. Oh, iya. Jadi harus raja H2, betul. Menteri H4. Mungkin raja G1. Oh, jadi tidak bisa dimakan. Iya. Kalau dimakan G4 nanti ada menteri A4, C4-nya kena. Oh iya iya. Jadi ini harus bolak-balik menteri H4, menteri S1, menteri H4, menteri S1. Yang G4 malah racun ya. Oke, dalam 5 langkah, kurang dari 5 langkah tidak akan habis. Karena kalau tidak cek ke H4 ini mungkin akan bahaya untuk putih ya? Karena ada menteri A4 setelah ini. Iya benar sekali. Oh tidak juga, menteri E2. Iya balik lagi raja ke G3. Iya raja G3 lagi. Balik ke posisi awal, sepertinya Kak Susanto akan menjalankan raja ke G3 lagi. Karena memang posisinya ini nggak bisa dipaksakan ya. Siapa yang memaksakan dia yang kalah ya. Jadi memang harus solid. Masing-masing raja terbuka, ya bisa dengan mudahnya disekak oleh masing-masing lawan. Oke, raja G3. Ini bukan hanya pertandingan secara teknis tapi juga mental ini ya. Kita lihat adu mental mereka. Sepertinya Novendra sudah move on dari kekecewaan akan posisi kemenangannya yang lalu. Ya, tersisa 8 detik. Harus cepat-cepat. Aduh, gajah ke D5. Apakah ini langkah yang benar? Masih remis juga. Kalau dimakan pion A6? Iya, kalau makan pion A6 itu sudah pasti remis. Catur begini ya Cel ya. Tadi Novendra sudah waktu Susanto di bawah 1 menit ya, Novendra punya 20 menitan. Sekarang justru berbalik ya, Susanto yang mempunyai keunggulan di waktu. Iya. Kita tidak menyangka hari pertama bisa sealot ini ya. Nah, ini seru banget ya karena kedua pemain juga sama-sama mengeluarkan jurus andalannya masing-masing. Ini bisa dibilang kudanya Kak Samta ini kuda sakti ya. Iya. Dari tadi, padahal tadi sempat kita analisa kudanya kurang bagus ya, yang tadi sempat di E4. Iya. Harusnya kuda yang F malah kuda yang C, tapi sekarang jadi kudanya memblok. Jadi kuda sakti. Iya. Iya dimakan pionnya dengan menteri. Kak Susanto memakan pionnya dengan menteri. Dan menteri kali 6, kuda kali 6 ini sudah remisnya sudah mudah ya. Kuda tinggal memakan pion di C3 dan nanti hanya tinggal maju pion ke F3. Tapi sepertinya mungkin Novendra masih mau mengkeep menterinya. Mungkin menteri ke S1 ya. Tapi kalau menteri ke S1 pun raja ke H2. Oh menteri kali A6. Ini lebih sederhana lagi. Kuda kali A6 pasti. Jadi mungkin Novendra ingin mencoba menangkap kudanya ini. Tapi sudah remis. Iya. Sudah bisa Sobat Java saksikan bersama. Mereka sudah bersalaman, di mana mereka setuju untuk hasil remis dan boleh tim IT untuk menginvite kedua pemain ke dalam ruang komentator. Kita pengen tanya-tanya dulu nih buat Kak Susanto dan juga Novendra Priasmoro. Ya, terlihat Kak Susanto lega ya. Ya, berhasil lolos dari posisi yang tadi sudah unggul putih atau Novendra Priasmoro. Tadi sempat yang berada di ruangan mau tepuk tangan dulu untuk dua Grandmaster kita.
saya sampai sudah tidak mampu berkata-kata lagi. Semangat juangnya betul-betul ini permainan di waktu ya. Kita mungkin sebenarnya Grandmaster Susanto Megaranto dan juga Novendra, kami invite atau undang ke ruang komentator untuk kita bersama-sama. Nanti akan ada sesi tanya jawab ya, biar lebih rileks lagi. Aduh, keren sekali ya teman-teman, saya juga sampai tidak bisa berkata-kata. Ya, langsung lewat sini saja. Mau minum, kasih minum dulu. Ada ya? Nonton. Terus. Pak Susanto kan di sini. Mana kata Nadia? Semuanya Sobat Java, kita ketemu lagi sekarang dan dengan volume yang baru saja selesai setelah bertarung lebih dari 4 jam. Dan kita akan tanya ya kesan-kesannya selama pertandingan bagaimana dan mencoba menganalisa sedikit di momen-momen yang kritik ya. Gimana nih? Novendra dulu. Gimana perasaannya? Tadi kan pasti merasa sudah sempat unggul ya, tapi tiba-tiba bisa berbalik ya menjadi imbang. Kira-kira menurut Novendra sendiri kesalahannya ada di mana? Mungkin tadi makan game 4, benar kata Mas Manto tadi makan game 4 tadi pas kita mendorong ke game 4. Hitam dorong ke game 4 ya? Iya. Harusnya hampa kayaknya. Iya, hampa betul. Jadi betul hampa atau tidak dimakan langsung A5 segala. Tadi sempat kita analisa kenapa waktu pas dibandingkan jalan A4 kenapa nggak manuver gajah ke sini lalu ke sini? Benar ya, gajah 2 gajah F3 kan? Lebih safe. Jadi kan improve dulu posisi gajahnya. Ada game G5 game 4 sih. Tapi kan nggak bisa begitu gajah 2 G5 makan H5. Iya, maksudnya nanti gitu takutnya ada bisa. Oh, nanti kan ini bisa kita taruh ya kan di diagonalnya taruh di mana juga nggak masalah sebenarnya. Terus tadi Oke, untuk Susanto, tadi ada momen kritis di mana salah menjalankan kuda ke M4, ya. Dalam posisi ini apa? Ya, sebelumnya saya posisinya udah terlalu bagus posisinya. Nah sebelumnya saya kali dia ngangkat buang tempo. Harusnya benteng D8 mungkin. Benteng D8. Oh maaf. Sebelum itu mungkin langkah ini. Nah, kuda F5 ini langkah yang kritis sekali nih. Kenapa memutuskan untuk menjalankan raja ke H8? Kenapa nggak dimakan kudanya? Ya, sebelumnya saya udah tahu dia akan apa kuda F5. Dan saya kan raja H8, terus kuda H6. Makanya kuda C5, gajah C2 saya pertama mikirnya kuda G8. Kalau kuda ke G8 mungkin akan imbang mungkin, tapi ada H4 saya nggak melihat ada langkah H4 kelipan. Jadi mempertimbangkan G kali F5 atau tidak? Mempertimbangkan nanti ada menteri G5 coba. Menteri G5, raja H8, raja H5. Iya. Yang itu ada komplikasi. Iya, benteng G8. Ya, ya benteng G8, menteri H4 atau menteri H6 ya. Menteri H4 juga di ini, benteng G7 itu nggak masalah langsung double benteng. Menteri H4, benteng G7, benteng HS1, benteng B8. Oh mungkin mencoba untuk mencari counter attack ya. Menteri H4, benteng G7, G4. G4. Kalau sebelum menteri H6 benteng G6 ya. Benteng G7 juga. Habis menteri H6 benteng G7. Kalau G4 tadi. Di sini benteng B8. Enggak sebelumnya kalau misalnya menteri H6. Oke, dimakan dulu. Menteri H6. Benteng G7. Iya, kuda kali G4 nggak masalah. Jadi sebenarnya pengorbanan kuda F5 itu sebenarnya bukan pengorbanan yang betul ya, tapi memang bikin ngeri lawan ya. Tapi kenapa menjalankan raja H8 itu cepat sekali, Susanto? Ya, karena sudah memikirkan situ langkahnya. Karena setelah raja ke H8 itu sepertinya putih yang ambil kontrol ya, inisiatif terus kuda ke H6 dan
langsung menteri ke G5 ya. Dan di sini sebenarnya langkah terbaik adalah kuda F yang ke E4. Jadi nanti ada pilihan kuda F4 lalu F5 dan menguatkan di sentrum. Tapi begitu kuda C E4 itu udah langsung plus minus ya untuk putih. Karena yang tadi kita lihat kan makan lalu benteng ke sini dan ini sebenarnya udah nggak enak ya. Ya sebenarnya saya nggak terlalu suka sih langkah C kali D4 karena buang tempo. Langkah C kali D4. Posisinya sebenarnya nggak ada masalah buat hitam kalau sebelum C kali D4. Oke, di sini ya? Ya mungkin benteng A8. Benteng A8, iya betul. Iya. Benteng B8 kayak gitu. Tetap menjaga konfrontasi yang ada supaya memperkuat serangan ke sayap menteri. Ini kalau bisa kali D4 putih lebih unggul lebih banyak banget inisiatifnya, dia lebih kuat. Tadi dengan Chelsea deg-degan loh, kalian berdua ya bermain di detik-detik. Sampai detik tadi, iya, sampai detik-detik. Hampir aja. Iya. Kalau selain ngomongin teknis nih, tadi kan sudah dibahas, sudah dianalisa juga dengan Kak Susanto dan juga Novendra. Aku pengen nanya nih dari sisi teknis nih, gimana nih persiapan Kak Susanto menjalani tarung ini dan juga Novendra, mungkin dari Kak Susanto dulu. Ya mungkin kalau di tarung ini kan karena lawannya kan udah otomatis satu orang aja, jadi akan lebih persiapannya mungkin lebih ke detail lagi, mungkin ada langkah-langkah apa yang harus disiapkan yang misalnya di tahap pembukaan atau kayak gimana? Ya kalau tadi di babak pertama tuh tadi Kak Susanto jalan E4, B3, apakah itu home preparation? Iya sebenarnya udah home preparation. Yang setelah babak kedua juga yang apa langkah D5 sebenarnya ada langkah apa? Biasanya nggak ada langkah D5, bisa ada D5. Mungkin kurang bagus tapi mungkin kalau nggak ada 5 Kak Susanto kalah tadi. Ya kalau November gimana persiapannya di tarung ini? Siapannya ya udah dilihat partai Mas Santo sih. Melihat partai ya mainnya seperti apa, tapi ada kejutan juga sih langsung. Jadi kita berdua terkejut ya hari ini ya, partai kedua Susanto tidak memainkan andalannya Karokan, padahal biasanya ya kan Karokan ini juga andalan ya. Betul. Soalnya udah ahlinya Karokan. Iya, berarti skor sementara masih diunggulkan oleh Kak Susanto 1,5 dan 2,5. Ya, dan sekarang masih 2 nih. Masih bisa. Dan kita Mbak yang sudah ini enggak sebenarnya loh, kayaknya masih seru banget gitu. Nanti kita gali lagi ya, lebih lanjut bagaimana partai-partai berikutnya biar menambah penasaran para viewers yang ada di rumah. Dan pas kali ini saya tahu viewers tadi sudah mencapai 2.100 ternyata, luar biasa sekali. Udah besok tambah lagi ya Mbak ya? Betul, pastinya dengan hari ini yang cukup menegangkan 4 jam luar biasa. Grandmaster kita benar-benar menunjukkan kualitasnya, semangat juangnya hingga bisa bertahan hingga jam segini ya. Hebat juga komentator yang bisa bertahan. Iya, ini semangat yang sangat luar biasa dari semua yang berpartisipasi pada hari ini. Dan pertandingan ini dirangkum sedikit, berarti di partai pertama telah dimenangkan oleh Susanto Megaranto, sedangkan di partai kedua remis ya. Jadi poinnya untuk sementara Susanto Megaranto masih unggul 1,5 poin, sedangkan Novendra poinnya masih 0,5 poin. Dan tentunya besok pasti lebih seru lagi. Jadi teman-teman yang apakah merasakan deg-degan yang sama juga dari tiga di situ tentunya ya, mudah-mudahan besok teman-teman juga dapat bergabung bersama kami di streaming YouTube di jam 9 pagi, tentunya dengan babak-babak pertandingan yang lebih menegangkan kembali. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada teman-teman viewers dari berbagai daerah juga yang telah mengikuti rangkaian acara ini. Sampai jumpa besok. Catur, yes, Indonesia, yeah. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di pertandingan besok. Bye. Bye bye. Assalamualaikum. Dadah.